warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Sigi Nurlita dari Prodi Komputerisasi Akuntansi kelas 1A, nomor induk mahasiswa 203202020. Di samping kanan saya ada ibu saya dan di samping kiri saya ada bapak saya. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi yang sudah kami presentasikan dari bab 1 hingga bab 4. Ini merupakan ujian tengah semester pendidikan agama Islam. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Semangat, semangat, dan semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 bab kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, bab pertama adalah manusia, alam semesta dan kehidupan. Tentunya proses berpikir manusia, kita sebagai manusia muslim dengan orang ateis itu berbeda. Bagaimana proses berpikirnya? Perbedaan cara berpikir atau orang ateis itu tidak memiliki agama, itu berpikir menurut panca indera atau melihat fakta yang nyata, tampak mata, otak. Sedangkan orang Islam itu berpikir dengan mencari kebenaran menurut panca indera, fakta, otak, pengetahuan, dan berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Bagaimana seharusnya orang Islam itu berpikir? Yaitu orang Islam harus berpikir secara cerdas atau fatona. Kemudian yang kedua adalah pandangan orang ateis menurut terbentuknya manusia. Mereka, orang ateis itu berpikir bahwa berpandangan mereka akan percaya pada ilmuwan. Ya, mereka percaya pada teori Darwin. Dan di sini adalah teori Darwin adalah teori yang terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Pendukung teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Yang kemudian adalah alam semesta. Menurut orang ateis, itu dia berpandangan bahwa alam semesta ini adalah sesuatu materi dan nantinya akan kembali ke materi. Jadi untuk apa mereka hidup di dunia ini? Mereka hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada beribadah atau seperti orang muslim yang ada. Yang ketiga adalah kehidupan sebelum dan sesudah kematian. Mereka akan berpikir bahwa setelah kematian nanti tidak akan ada lagi kehidupan. Maksudnya, mereka berpikir tidak akan ada lagi siksa kubur dan setelah kematian nanti. Jadi, pandangan orang ateis jika ditanya dari mana manusia, untuk apa, dan kemana, mungkin mereka akan menjawab dari ilmuwan yang dipercaya untuk bersenang-senang dan berpikir bahwa setelah mati nanti tidak akan ada lagi kehidupan. Kemudian adalah pandangan menurut orang muslim. Kita sebagai orang muslim itu berdasar atau berpaku pada sebuah dalil ya. Yang pertama adalah dalil akli. Di sini terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu proses terbentuknya manusia yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansa'nahu khulqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah itu, kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini juga
juga ada pada hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, yang kemudian adalah bunyinya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkannya pembentukan kejadiannya dalam rahim ibunya atau embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan sepotong untuk meniupkan ruh kepadanya, untuk menuliskan menetapkan 4 kalimat macam rezekinya, ajal umurnya, amalannya, dan baik buruk nasibnya. Kemudian yang kedua adalah kita di alam semesta. Ini menurut dari Nabi terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 30, dan menurut dari aslinya ini terpaku pada teori Big Bang. Apa sih teori Big Bang itu? Teori Big Bang merupakan suatu teori atau ilmuwan pengetahuan yang menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa awalnya alam semesta ini hanyalah gumpalan atau gas besar yang padat dan sangat panas, yang kemudian mengembang. Terjadinya ledakan atau dentuman yang sangat dahsyat. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan sebelum dan sesudah mati. Kita percaya bahwa sesudah mati nanti akan ada kehidupan lagi. Jadi mati itu bukan akhir dari segalanya, merupakan awal dari segalanya. Ya, ini pada dalil nakli itu dapat dibuktikan dengan hadis Nabi yang terbukti kebenarannya pada hadis riwayat Muslim nomor 2955, dan ada pula dari naklinya. Yang kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu din al-Islam. Apa sih din al-Islam itu? Din al-Islam itu adalah taman atau jalan menuju kesejahteraan dan keselamatan, dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tatanan hidup atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan aktivitas atau lahir maupun aktivitas batin. Bagaimana ruang lingkupnya? Ruang lingkup din al-Islam itu ada hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, atau yang disebut dengan ibadah mahdhah. Contohnya kita sholat, kita puasa, kita zakat. Ini juga terdapat pada firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kemudian adalah kedua, hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas, atau disebut ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu seperti apa sih? Jika kita sebagai manusia itu harus saling gotong royong, tolong menolong, seperti itu ya contohnya. Ini juga ada firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungan. Kita sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama hewan dan tumbuhan. Kemudian adalah Islam dan pluralisme budaya di Indonesia. Apa sih pluralisme agama itu? Yaitu sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama kita yang paling benar. Itu tidak boleh. Ini juga terdapat pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian adalah hubungan intern antara pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. Ini yang pertama adalah Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan itu adalah universal. Yang kedua adalah pandangan tentang kesatuan nubuwah atau kenabian dan umat yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Ya, kita masuk pada bab 3. Di sini adalah sumber
Sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kedua adalah Al-Hadis, dan ketiga adalah ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu secara etimologis adalah bacaan. Secara terminologis berarti kitab suci umat Islam yang berarti firman-firman Allah yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Berikut nama-nama Al-Quran itu banyak ya. Ada Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikir, Al-Mawidah, Asy-Syifa, Al-Hukum, dan lainnya. Kemudian adalah sejarah kodifikasi Al-Quran dan perkembangannya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Jabal Nur. Pertama kali ayat yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat yang diturunkan di Mekah itu disebut surat Makkiyah, dan yang di Madinah itu surat Madaniyah. Ya, kodifikasi pengumpulan Al-Quran ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu Al-Jamu Fis Sudur, itu para sahabat langsung menghafal di luar kepala, dan Al-Jamu Fis Sudur itu para sahabat menuliskan setiap wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah di media yang ada, yakni pelepah kurma, batu, kulit, serta tulang binatang. Selanjutnya adalah kodifikasi pada zaman Khalifah. Pengumpulan Al-Quran itu disebut Jamul Quran. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan membangkang dan tidak mau membayar zakat. Yang kedua adalah golongan nabi palsu. Yang ketiga adalah golongan kembali ke zahiliyah dan adanya kemurtadan. Karena adanya 3 golongan tadi, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengambil langkah militer, yaitu mengambil perang Ridho. Apa sih perang Ridho itu? Perang Ridho itu adalah perang melawan kemurtadan. Tetapi ada perang yang lebih besar di dalam perang Ridho itu, yaitu perang Yamamah, perang melawan nabi palsu. Perang tersebut disebut perang besar karena pada saat itu banyak kaum muslimin yang gugur, termasuk para penghafal Al-Quran. Gugurnya para penghafal Al-Quran itu dianggap sebagai ancaman yang besar, yang membuat Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar As-Siddiq. Al-Quran segera dibukukan dalam 1 mushaf waktu itu. Kemudian adalah kemudian adalah kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu ada akidah, syariah, akhlak, berita gaib, dan bagi yang taat kepada Allah, kisah para rasul dan umat yang terdahulu. Kemudian adalah fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi dan peranan Al-Quran itu sebagai al-huda atau sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai obat, dan sebagai pembawa nasihat. Tentunya di dalam Al-Quran ini ada banyak keistimewaan ya. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah dan langsung dipelihara olehnya. Pembenar kitab-kitab sebelumnya, Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir yang terjamin keasliannya. Keautentikannya, Al-Quran mempunyai sejarah penulisan yang gemilang. Al-Quran selain ditulis juga dihafalkan. Kemudian kita masuk pada Al-Hadis. Apa sih Al-Hadis itu? Menurut bahasa, Al-Hadis itu berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan atau cerita. Ya, istilahnya itu segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, ucapan, perbuatan, dan takrir, serta penjelasannya sifat-sifat Nabi Muhammad. Sejarahnya itu ada pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Khalifah, pada zaman sahabat kecil dan tabi'in, pada abad kedua. Macam-macam hadis itu ada qauliyah, yaitu segala sesuatu berdasarkan niat atau perkataan ya. Kalau fi'liyah itu perbuatan, yaitu contohnya sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Takririyah ketentuan itu contohnya tidak hanya saja binatang itu tidak ada di negeriku, maka makanlah, sesungguhnya dia
zat yang halal. Kemudian hamia, keinginan. Kemudian adalah macam-macam hadis atau tingkatan. Hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, dan hadis maudhu. Kedudukan hadis itu hadis salah satu sumber ajaran Islam. Hadis memiliki kedudukan setelah Al-Quran. Seharusnya mengikuti hadis merupakan perintah, seperti halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Ya, hadis sebagai pembuat hukum baru, itu maksudnya hadis menguatkan hukum yang ada ditetapkan pada Al-Quran. Hadis memberikan rincian terhadap penyataan Al-Quran dan masih bersifat global. Yang kemudian kita masuk ke ijtihad. Kita memerlukan proses untuk sebutan ijtihad. Al-Quran dan hadis memiliki banyak perumpamaan. Dan itu kita butuh proses namanya istinbatul hukmi. Pengertian ijtihad. Ijtihad itu berasal dari bahasa Arab dari kata jahada yang berarti sungguh. Dasar hukum ijtihad itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 105. Mohon maaf, Quran surat An-Nisa ayat 105 ayat 59 yang artinya yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallahi wa rasulih kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wil. Yang artinya itu adalah hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar dan benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang diijtihadkan. Yang pertama adalah istisam, masalah mursalah, istihab, urf, mazhab sah nabi, asaruman as-akhbana. Syarat melakukan ijtihad itu adalah mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran, hadis yang berhubungan dengan hukum, mampu berbahasa Arab dengan baik sebagai pelengkap kelengkapan dan kesempurnaan dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Kemudian mengerti, memahami soal-soal ijma. Yang keempat adalah kerangka ajaran Islam. Kerangka ajaran Islam ini merupakan sebuah garis besar ajaran Islam yang bersifat mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Tujuannya agar mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga dapat menjadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan diperlukan 3 konsep dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang selanjutnya akidah, syariah, dan akhlak serta tujuan mempelajarinya. Akidah adalah kepercayaan yang terkait di dalam hati, syariah adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri, dan akhlak adalah tingkah laku manusia yang bisa bernilai baik atau mulia atau sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Tujuan mempelajarinya adalah untuk mengetahui dasar-dasar dalam agama Islam itu apa saja, sehingga tidak bisa semena-mena dalam memandang agama. Untuk mengetahui seluruh aspeknya dan dapat mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah nisbah antara akidah, syariat, dan akhlak. Hubungannya adalah sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Namun dapat dibedakan bagaimana sebuah pohon akidah sebagai akar dan batangnya adalah syariah, daunnya adalah itu akhlak.
Jadi apabila akidahnya saja belum kokoh, maka syariah dan akhlaknya akan mengikuti. Ketiga adalah mazhab yang berkembang dalam lapangan akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama adalah mazhab dalam bidang akidah. Asy'ariyah adalah mazhab di bidang akidah. Imamnya bernama Al-Imam Abu Al-Hasan Asy'ari. Imam Asy'ari dikenal mengkritik Mu'tazilah dengan logika-logika rasional tanpa keluar dari syariat dan tetap menyeimbangkan antara nas atau teks agama dengan akal secara adil. Kemudian mazhab dalam bidang akhlak. Menurut versi pengasuh dan Al-Hasani dari Dr. Kairo Mesir, dari Dr. Rahimuddin Nawawi dalam seminar tasawuf, beliau mengatakan bahwa tasawuf sejak munculnya sampai hari ini terbagi menjadi 4 mazhab, di antaranya tasawuf sunni dan tasawuf filsafi, tasawuf amali, thariqat, dan yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Coba tolong jelaskan sekali lagi tentang dalil akli dan dalil. Ya, dalil akli adalah dalil yang berasal dari pikiran manusia, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan dalil nakli adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi dalil nakli itu sudah ditetapkan pada Al-Quran dan hadis. Sudah jelas, Bu? Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Saya kurang paham dengan, coba jelaskan ibadah makdoh dan ghairu makdoh. Kalau ibadah makdoh itu seperti yang saya jelaskan pada bab 2 tadi, yaitu ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah, yakni ibadah yang secara diniatkan untuk mencari pahala, yang udah ada ketentuan dan syaratnya. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, syahadat. Sedangkan yang ghairu makdoh itu seperti hubungan kita dengan manusia, tidak ada seperti tata cara dan ketentuannya. Jadi langsung seperti gotong royong, terus saling membantu sesama, seperti itu. Sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.